Ya memang ini bukanlah maksud Gibran ya. Dia pasti nggak menyangka kalau pertemuannya dengan Anies bakal menciptakan efek tsunami yang sebesar itu. Anies lah yang harusnya turut bertanggung jawab. Karena Anies kan yang ngajak Gibran ketemu. Mungkin ini jadi salah satu bukti bahwa Nasdem memang sudah mengambil langkah yang sembrono dalam memilih Anies sebagai capres, juga dalam memilih bakal teman koalisi. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nor. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Jika yang bertemu dengan wali kota Solo, Gibran Rakabuming adalah orang lain, mungkin tidak bakal jadi berita heboh. Namun yang bertemu dengan Gibran adalah Anies Baswedan. Dunia politik pun heboh. Dugaan pertama, Anies ini memang lagi caper, cari perhatian. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam video sebelumnya, ada PR besar yang diemban Anies, yakni bagaimana caranya agar elektabilitas dirinya terus terjaga. Karena masih ada waktu cukup panjang, lebih dari 1 tahun, hingga sampai ke Pilpres 2024. Berhubung sudah tidak lagi menjadi gubernur, maka Anies perlu jungkir balik untuk tetap eksis. Apalagi kan koalisi partai yang mengusung Anies nyapres masih belum terbentuk. Yang deklarasi kan baru Nasdem. Itu tidak ada artinya untuk benar-benar maju nyapres. Maka wajar saja ketika Anies kemudian menemui Gibran. Terlihat akrab dengan Gibran. Bahkan memuji-muji Gibran. Ya supaya masuk berita dong. Apapun yang terjadi dengan anak presiden, pasti jadi berita. Pertemuan yang berlangsung sekitar 40 menit itu secara tertutup. Jadi bikin penasaran publik. Apa sih tujuannya? Baik Anies maupun Gibran mengaku bahwa mereka berbagi pengalaman soal transportasi perkotaan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Wali Kota Solo Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka pada Selasa. Keduanya sarapan bersama sambil membicarakan sejumlah hal secara tertutup. Anies mengatakan, pertemuannya dengan Gibran hanya bersilaturahmi dan berdiskusi soal pengelolaan kota. Tapi kok tertutup ya? Seakan memang disengaja agar menarik perhatian publik. Kalau memang demikian, sepertinya Anies nih yang punya ide. Berbagai analisa pun beredar. Ada yang menyebut Anies berusaha memecah belah PDIP. Anies disebut mencari keuntungan untuk memperbesar perolehan suaranya di Jawa Tengah. Anies disebut merayu Gibran untuk maju di Pilgub DKI Jakarta dan memposisikan dirinya seolah-olah sebagai seorang kingmaker. Ini diperkuat dengan perkataan Gibran yang memuji Anies, yang menyatakan bahwa Gibran berguru sama Anies sebagai gubernur DKI Jakarta yang sukses. Seakan membenarkan bahwa Gibran sedang berguru sama Anies buat maju di Pilgub DKI Jakarta. Ada pula analisa yang menyebut makna pertemuan itu adalah Anies sedang melempar sindiran kepada berbagai pihak yang tidak mau berkomunikasi dengannya. Ini terlihat dari pujian Anies kepada Gibran, menyebut Gibran punya sifat baik yang bisa jadi contoh, yakni menjangkau semua disapa dan diajak silaturahmi. Anies nyindir cebong gitu ya. Lalu ada pula yang menduga ada negosiasi politik antara Anies dan Gibran. Anies meminta Gibran jadi mediator untuk mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi. Sedangkan Gibran mendapat keuntungan untuk memuluskan jalan bila ingin maju di Pilgub DKI Jakarta, karena Anies disebut memiliki basis massa di Jakarta. Ada pula analisa yang menyebut bahwa pertemuan Anies dengan Gibran sekalian membantah bahwa Presiden Jokowi berseberangan dengan Anies, selain untuk membantu agar Gibran bisa menang di Pilgub DKI Jakarta. Jadi ada yang menilai Anies mau menarik keuntungan dari Gibran, lalu ada pula yang menilai bahwa baik Anies maupun Gibran bakal diuntungkan oleh pertemuan itu dengan dihubungkan dengan Pilgub DKI Jakarta. Saya sih tidak yakin bahwa Gibran bisa mengambil keuntungan dari Anies jika memang mau maju di Pilgub DKI Jakarta ya. Lah wong di Jakarta itu kan Anies minim prestasi. Justru sebagai pimpinan suatu wilayah, Gibran punya keunggulan melebihi Anies. Gibran dekat dengan warga, terkenal gercep ya, gerak cepat membantu warganya. Gibran juga sosok yang kreatif dan berkomitmen tinggi memajukan daerahnya. Sudah banyak contohnya itu ya. Jadi saya kira Gibran itu hanya mengikuti arus saja,
Ketika diajak ketemuan sama Anies, ya udah oke saja. Diajak bareng ke acara haul, ya hayu. Diajak ngomongin transportasi, ya oke lah. Karena Gibran ini orang baik ya, dia memuji Anies dong. Masa di depan publik dia menyebut Anies nggak bisa kerja? Walaupun Gibran pasti tahu soal kinerja Anies yang sebenarnya, ya kan? Gibran mungkin tidak menyangka bahwa pertemuannya dengan Anies bakal bikin partai-partai yang mau koalisi mengusung Anies jadi berantem. Bahkan Anies sendiri juga mungkin sama-sama tidak menyangka kalau efek pertemuannya dengan Gibran bakal membawa masalah buat dirinya sendiri. Nasdem, entah karena sudah gemes, karena koalisi nggak jadi-jadi terbentuk, yang alot gara-gara sulitnya menentukan siapa cawapres buat Anies, yang tahu bagaimana kualitas AHY maupun AHER sebagai cawapres yang masing-masing diajukan oleh Demokrat dan PKS, yang maunya agar cawapres itu dari luar partai saja agar jadi adil gitu, dan agar koalisi cepat terbentuk. Entah karena Nasdem ini ingin menunjukkan ke Demokrat bahwa AHY itu nggak bakal mampu jadi cawapres, karena sama Gibran pun kalah. Nasdem kemudian mengambil momen pertemuan Anies dan Gibran untuk menyatakan bahwa Gibran itu pantas buat jadi cawapresnya Anies. Gibran disebut Nasdem memenuhi kualifikasi menjadi cawapres pendamping Anies. Pernyataan Nasdem ini memang bisa bikin kuping para petinggi Demokrat panas dan merah. Soal cawapres ini sudah lumayan lama ya. Anies sudah memberikan kriteria-kriterianya. Ada 3 ya. Baik Anies maupun Nasdem tidak pernah menyatakan bahwa AHY memenuhi 3 kriteria itu. Malah Anies bilang belum ada yang memenuhi kriteria itu. Lah kok mendadak Nasdem bilang bahwa Gibran memenuhi syarat buat jadi cawapres Anies. Artinya, Gibran dianggap jauh melebihi AHY dong. Wajar kalau kemudian salah satu petinggi Demokrat, Andi Arief, ngamuk. Andi Arief pun meminta Nasdem disiplin dalam koalisi. Minta Nasdem fokus saja pada apa yang sudah dibicarakan di koalisi. Jangan setiap bertemu figur di luar PKS dan Demokrat, Nasdem menawarkan sana-sini. Begitu kata Andi Arief. Nasdem pun membalas Demokrat dengan bertanya balik. Kedisiplinan apa yang dilanggar Nasdem? Nasdem merasa nggak melanggar komitmen dalam rencana koalisi. Nasdem yang merasa hanya membuat wacana, meminta agar Demokrat tidak perlu sensitif. Jangan sensi gitu ya, kata Nasdem kepada Demokrat. Nasdem katanya juga menghargai Demokrat yang mewacanakan AHY sebagai pasangan Anies atau AHER dari PKS. Katanya Nasdem tidak pernah mempermasalahkan ketika Demokrat mengusulkan pemasangan baliho Anies AHY, padahal Nasdem tidak pernah menyepakatinya. Dibalas lagi sama Demokrat. Katanya Demokrat tidak pernah melarang wacana. Demokrat mengingatkan bahwa mitra koalisi posisinya setara dan saling menguatkan. Demokrat balik bertanya ke Nasdem, kalau satu melemahkan yang lainnya, koalisi apa ini? Demokrat juga mempertanyakan, salahnya di mana mereka mengusulkan AHY jadi cawapres Anies. Belum ada balasan lagi sepertinya ya dari Nasdem. Suasana panas antara kedua partai itu sangat terasa. Orang balas-balasan gitu di media, benar-benar berantem gitu ya. Sampai PKS pun berusaha untuk menengahi. PKS meminta agar keduanya santai saja, nggak perlu baper. Sambil mempersilahkan Nasdem untuk mengajukan Gibran jadi cawapres Anies dan Demokrat untuk mengajukan AHY untuk disampaikan dan dibicarakan di tim pembentukan koalisi. Itu PKS sudah kayak guru yang sedang berusaha menengahi pertengkaran 2 murid di kelas ya. Gibran hebat dong ya. Dinilai lebih hebat dari AHY. Kemudian dinilai sudah mampu jadi cawapres. Dipertahankan dalam argumen Nasdem melawan Demokrat. Ya memang ini bukanlah maksud Gibran ya. Dia pasti nggak menyangka kalau pertemuannya dengan Anies bakal menciptakan efek tsunami yang sebesar itu. Anies lah yang harusnya turut bertanggung jawab. Karena Anies kan yang ngajak Gibran ketemu. Mungkin ini jadi salah satu bukti bahwa Nasdem memang sudah mengambil langkah yang sembrono dalam memilih Anies sebagai capres. Juga dalam memilih bakal teman koalisi. Oke, kita lihat saja perkembangannya ya.
Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Siward TV ya. Selalu dari Kura-Kura.